Selamat malam, perkenalkan nama saya Davidin Erickson Topang dengan NIK 17040.34. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang algoritma SVM pada studi kasus deteksi hate speech pada Twitter. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana media sosial Twitter merupakan salah satu contoh media sosial yang digunakan masyarakat untuk saling berinteraksi dan menuangkan opini, di mana adanya ruang opini dan kebebasan berpendapat ini memunculkan kasus penghinaan berupa ujaran kebencian. Sasaran dari ujaran kebencian ini itu tokoh publik yang mana gerak-gerik dan kelakuan serta ucapannya akan menjadi sebuah pro dan kontra. Penelitian ini melakukan klasifikasi hate speech menggunakan metode klasifikasi support vector machine dengan menggunakan 1317 data text sebagai datasetnya. SVM ini pertama kali dikembangkan oleh Bosar, Guyon, Vapnik dan pertama kali dipresentasikan pada tahun 1992. Di mana konsep SVM ini dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas, dan hyperplane pemisah terbaik antara kedua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane dan mencari titik maksimalnya. Algoritma ini adalah algoritma superclass yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin besar. Kelebihan SVM ini itu pada setiap latihan tidak akan digunakan semua data latih yang ada, karena hanya data terpilih saja yang akan diproses dalam pembentukan model klasifikasi yang akan dipelajari, di mana data-data terpilih inilah yang disebut sebagai support vector. Pada gambar di atas merupakan ilustrasi dari metode SVM, di mana lingkaran merah dilambangkan dengan kelas negatif dan persegi warna biru dilambangkan dengan kelas positif. Alur kerja penelitian ini itu ada pengumpulan data, preprocessing data, pencarian vektor dengan PPDR, pemodelan klasifikasi PM, dan hasil akurasi. Untuk pengumpulan data sendiri didapat langsung dari dosen pengampu Bapak Febio Aprewenando, di mana dataset sebelumnya itu ada 10.400 sekian dataset, namun pada penelitian ini hanya menggunakan 1.312 dataset saja. Selanjutnya itu tahap preprocessing data, di mana pertama ada scrolling, yang kedua ada normalisasi, yang ketiga ada stop word removal, dan keempat ada stemming. Untuk scaffolding sendiri itu mengubah kalimat yang dimana kalimat huruf kapital diubah menjadi huruf yang kecil, seperti contoh pada tampilan layar PPT ini. Dan untuk normalisasi itu menormalisasikan kata-kata yang alay atau kata-kata yang tidak seharusnya menjadi kalimat yang bisa dipahami dan bisa dibaca. Contohnya normalisasi, misalnya lo gua di normalisasi menjadi akun kamu, atau bisa juga seperti contoh yang ada di layar presentasi PPT ini. Kemudian ada stop removal, di mana menghilangkan kalimat atau simbol atau emoticon yang tidak akan digunakan atau yang tidak penting, seperti contohnya yang ada di tampilan layar PPT ini. Atau untuk contoh pada katanya yang akan dihilangkan, misalnya yang, jika, dan lain sebagainya. Stemming itu adalah mengubah kalimat yang sebelumnya menjadi kata dasar, seperti contoh penjaratan diubah jadi kata dasar menjadi penjara,
pemimpin diubah menjadi garis dasarnya itu pemimpin, dan begitu sebagainya. Nah, kemudian itu pencarian vektor dengan menggunakan TF-IDF, di mana digunakan untuk melakukan perhitungan pada bobot kata yang digunakan pada informasi yang retrieval. Di sini contohnya ada dua dokumen dengan dua dokumen. Misalkan di sini contohnya anjing. Anjing itu pada dokumen 1 kemunculannya ada 2 kali, dan di dokumen 2 dia tidak mengalami kemunculan. Dan anjing ini bisa disebut dengan hashtag Ahok. Di dokumen 1 muncul 1 kali, dan di dokumen 2 juga muncul 1 kali. Ahok ini bisa dilabeli dengan kalimat yang bukan space, dan bisa dilihat dikasih label pada tabel sebelahnya itu Y sama dengan 1 di X1 2 X1 dan X2. Untuk D1 bisa disaksikan jadi 1 ke kelas positif, 2 dan 0, dan yang di bawahnya min 1 untuk kelas negatif, dan 1 untuk melakukan pemodelan SPM nanti. Seperti ini. D2 dikurangi 1, dimana D2 tadi 1,1 dan D1 nya itu 2,0. Dan kemudian 1 dikurangi 2 sama dengan min 1, dilabeli dengan alfa, min 1 alfa. Kemudian 1 dikurangi 0 sama dengan 1, itu 1 alfa. Itu hyperplannya lihat pada koordinat 2.0 dilabeli dengan positif ya, positif. Di sini min 2 alfa ditambah alfa tambah WO sama dengan 1, itu melakukan persamaan pertama. Yang kedua, koordinat 1,1 berada di label kelas negatif, itu min alfa tambah pada koordinat 2.0 yaitu min 2 alfa ditambah WO sama dengan 1. Namun pada koordinat 1,1 itu min alfa ditambah alfa tambah WO sama dengan min 1, itu berada pada persamaan kedua, dan WO nya min 1 itu pada persamaan ketiga. Untuk eliminasinya itu min 2 alfa ditambah WO sama dengan 1, min 2 ditambah buka kurung min 1 sama dengan 1, itu min 2 alfa sama dengan 1 tambah 1 itu alfa sama dengan min 1. Dan untuk hyperplan-nya itu X1 dikurang X2 sama dikurang 1 sama dengan 0. Dan pada gambar di sebelahnya itu merupakan garis hyperplan-nya di warna merah, dan untuk marginnya warna hitam dan warna biru. Dan untuk super vektornya itu titik warna hijau sama titik warna biru. Kemudian itu penerapan SPM di Python. Di sini yang pertama kali lakukan itu mengimport data-data mengimport library yang kalian gunakan seperti array, pandas, nanti, matplotlib, sastrawi, dan sklan. Kemudian jika data library sudah diimport, maka klik run. Kemudian tahap selanjutnya itu mengimport dataset yang akan digunakan. Di sini nama datasetnya jaga SPM nya dengan format CSV. Kemudian mengimport dataset kamus alay format CSV itu untuk menormalisasi kata-kata yang alay. Kemudian stopword itu namanya book 1 format CSV, itu pada stopword ini menghilangkan kalimat-kalimat yang tidak penting. Pada data isNASM ini merupakan untuk mencari nilai yang missing, namun pada penelitian ini tidak ada yang kalimat yang missing. Untuk data ini untuk value jumlah yang negatif 768 data, dan untuk yang positif ada 549 data. Pada tahap ini itu merupakan tahap preprocessing, itu ada thresholding, ada stop word removal, yang mana
kayak menghapus simbol, menghapus kata, menghapus nomor-nomor dan lain sebagainya. Itu kemudian normalisasi kata, menormalisasikan kata-kata yang alay. Dan kemudian ada stemming. Jika sudah, maka akan dilakukan proses dengan perintah apply preprocess. Jika kemudian itu kayak PDF. Untuk data training itu ada 80%, ada data testingnya ada 20%, bisa lihat dari sini. Jika sudah melakukan PDF nya, kemudian itu melakukan pemodelan SPM, di mana pemodelan SPM ini menggunakan library Scikit dengan nama SPC. Kalau untuk prediksi SPM nya, nanti SPM prediknya dari tes PDF nya. Jika sudah, kita akan melakukan pencarian akurasi recall precision score. Sini untuk akurasinya 76% dan recallnya 55,96% dan untuk presisi skornya adalah 80,26% dan untuk performance skornya ada 65,94%. Dan untuk conversion metricnya ada itu 140, 15, 48, 61. Ini merupakan conversion metricnya. Dan untuk melihat klasifikasi report yang lebih jelasnya, bisa lihat dari sini. Presisinya 80%, recallnya 0,56%, 55,96 dibuatkan jadi 56%, F1 skornya 66%. Ini 65,94% dibuatkan jadi 66%, dan akurasinya 76%. Sekian hasil sekian penjelasan singkat mengenai algoritma SVM pada studi kasus deteksi hate speech pada Twitter. Terima kasih. Saya paham diri.